واغفر لنا ما مضى يا واسع مرحبا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا شهر القيام بالقبول والغفران يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد قولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يفطر به الصائم أسرة أشياء, dan yang membatalkan dengannya orang yang dalam keadaan berpuasa ada 10 macam. Dan ini masih kelanjutan kita bahasan yang kemarin. Kita masih membahas tentang hukum-hukum pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kemarin sudah kita bahas di dalam ketentuan kata saum atau siam. Ini kalau menurut bahasa itu adalah imsak atau menahan. Dan kemudian juga kemarin sudah kita bahas di dalam ketentuan syarat wajib untuk kita melakukan puasa Ramadan, yakni ada 3 hal yang pada saat tatkala itu kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan. Di antaranya dari 3 hal ini, yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua akil dan balik, dan kemudian puasa untuk kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah begitu juga kemarin sudah kita bahas di dalam ketentuan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini ada keparduan yang ada di dalamnya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah dari kepaduan ibadah puasa Ramadan ini ada 4 macam, dan di antara salah satunya adalah niat. Nih kepaduan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sudah kita bahas kemarin itu adalah niat. Nah di mana dalam niat ini pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kita lakukan pada saat malam hari, artinya sebelum datangnya waktu fajar. Dan kemudian yang kedua, kita pada saat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini diperlukan hendaknya kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik dari makan ataupun minum. Nah kemudian yang ketiga yang kemarin sudah kita bahas pula, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan diperlu kita menahan dari melakukan perbuatan jima atau hubungan badan antara suami istri di siang hari, yakni pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah kemudian yang terakhir, keperluan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hendaknya kita jangan dalam keadaan muntah, dalam keadaan sengaja. Ini ya yang kemarin sudah kita bahas. Dan kemudian di dalam kelanjutan ini kita akan membahas akan beberapa hal yang pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini yang bisa membatalkan ibadah puasa Ramadan kita. Nah, sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan
tatkala ada 10 hal yang kita lakukan, maka tidak sah puasa Ramadan yang kita lakukan. Ahaduha wa thaniha, salah satu di antaranya dan kedua, ma wasala amdan ilal jauh al-muntabi al-munfatihi au ghairil muntabihi kal usuli min ma'mumatin ilal roksi. Dari 10 hal yang membatalkan puasa Ramadan, salah satu dan kedua di antaranya ma wasala amdan ilal jauh, apa yang sampai dalam keadaan sengaja kepada jauh, al-munfatihi, yakni dalam keadaan yang terbuka. Pada saat kita dalam keadaan berpuasa, kalau memang ada misalnya sesuatu yang sampai kepada rongga-rongga badan kita yang dalam keadaan terbuka, maka puasa kita dalam keadaan batal. Artinya tidak sah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apa yang dikatakan jauh atau rongga-rongga badan ini? Nah, di antaranya ini yang terbuka, katakanlah mata kita, kemudian kedua telinga kita, kemudian mulut kita dan hidung kita. Nah, pada saat kita dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, katakanlah misalnya kita memasukkan benda-benda cair, ya, atau misalnya benda padat sekalipun, sampai benda itu tertinggal di rongga badan kita, maka pada saat itu puasa kita tidak sah. Ya, katakanlah misalnya dalam keadaan kita puasa, walaupun kita dalam keadaan budak, misalnya kita masukkan air, ya, nah ini artinya rongga badan yang terbuka. Pada saat kita masukkan air ini ke rongga telinga kita, itu maka batal puasa kita. Lain saja kalau misalnya benda itu sifatnya nggak tertinggal, ya, misalnya di bulan suci Ramadan kita korek kuping karena gatal kan gitu, ya, kalau kita korek kupingnya ditinggal apa enggak? Tertinggal apa enggak? Ya enggak kan gitu, ya, artinya cuma digunakan saja. Nah, pada saat kita dalam keadaan berpuasa, kita mengorek kuping kita atau membersihkan hidung kita misalnya dengan benda-benda, itu enggak membatalkan puasa, cuma sifatnya makruh saja itu pada saat kita dalam keadaan puasa. Tapi kalau misalnya benda itu tertinggal, kita masukkan ke rongga-rongga badan kita, baik di mulut, di hidung, mata ataupun telinga, itu maka batal puasa yang kita lakukan. Contoh misalnya di saat bulan suci Ramadan, mata kita dalam keadaan perih, gatal, ya, sehingga apa kita teteskan air mata, apa obat tetes air mata, nah itu batal puasa kita. Kenapa? Karena di situ kita memasukkan benda-benda ini ke rongga badan yang sifatnya terbuka. Nah, pada saat itu maka batal ibadah puasa yang kita lakukan. Au ghairil munfatihi, atau dari selain rongga badan yang dalam keadaan tidak terbuka, kal usuli mim mahmunatin ila roksi, sebagaimana sampainya benda ke luka akan kepala. Di sini juga kalau misalnya kita memasukkan benda ke dalam rongga badan kita yang dalam keadaan tidak terbuka sekalipun, ini tatkala dalam keadaan luka, maka puasa kita dalam keadaan batal. Katakanlah kepala kita, ya, istilahnya dalam keadaan katakanlah terkena luka, ya, dan kala itu misalnya kita masukkan obat untuk mengobati kepala kita yang dalam keadaan luka, misalnya obat merah atau apa misalnya kan. Nah, dan kala itu dikatakan ini sama, jadi memasukkan benda yang rongga badan yang dalam keadaan tidak terbuka tapi dalam keadaan karena luka. Ini ya, makanya dan kala itu puasa kita dalam keadaan batal. Artinya apa? Ini ya bukan kepala saja, tapi dari anggota badan kita secara keseluruhan. Kalau memang dalam keadaan luka dan kemudian kita masukkan sesuatu ini ke dalamnya, maka itu menyebabkan batalnya puasa yang kita lakukan. Lain saja kalau misalnya ya kita diinfus atau disuntik, nah ini sifatnya bukan luka. Jadi kalau misalnya jarum suntik atau infusan yang masuk ke badan kita, ya artinya selain dari rongga-rongga yang terbuka, itu enggak membatalkan puasa. Misalnya di bulan suci Ramadan kita dalam keadaan lemah, sehingga apa kata dokter, ini untuk mengatasi lemah ini supaya kamu dalam keadaan kuat, ya akhirnya kamu diinfus. Nah, pada saat diinfus misalnya di sini atau ke jarum infusan atau di mana, ya pada saat itu artinya enggak batal
puasa. Lain halnya kalau misalnya ada orang dihitung misalnya di hidungnya atau di mulutnya, itu lain, itu batal. Cuma ada nggak kira-kira orang dihitung di mulutnya ada? Ya kalau itu yang dilakukan maka batal. Misalnya uap, ya uap itu batal. Kenapa? Karena masuk rendah. Ya kalau enggak yang jelas-jelas dalam keadaan terbuka. Nih dalam ketentuan yang pertama dari 10 hal yang membatalkan puasa di antaranya ini satu, dan kemudian yang kedua apa yang sampai jadi ke rongga-rongga badan, baik yang dalam keadaan terbuka ataupun yang dalam keadaan tidak terbuka. Wasalisu, dan kemudian yang ketiga al-uqnatu bi ahadis sabilaini, yakni menyemprotkan ke dalam salah satu di antara dua jalan pelepasan. Wa iya dawahun, yakni di antaranya adalah obat. Bihil maridu, yang dengannya dia dalam keadaan sakit. Bi kubulin au duburin, yakni pada kemaluan depan atau kemaluan belakang. Al-muhtabiru al-hubah, yang diibaratkan akan keduanya. Bil matni bis sabilaini, yakni di dalam makan itu disebut dengan dua jalan pelepasan. Kemudian yang ketiga, pada saat kita dalam keadaan berpuasa, ini kalau kita memasukkan atau menyemprotkan segala sesuatu ini ke dalam kemaluan pelepasan kita, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka batal puasa yang kita lakukan. Ya kata Allah di bulan suci Ramadan, yang kita dalam keadaan sakit yang memungkinkan kita bisa buang air besar. Airnya apa? Karena kan itu ada yang namanya obat dimasukkan melalui anus, ya, atau kemaluan belakang kita, dubur kita. Nah, sehingga pada saat masuk ke dalam dubur kita, kemudian disemprotkan masuk obat, nah kala itu batal puasa yang kita lakukan. Atau pada saat kita dalam keadaan puasa, misalnya dalam keadaan kita punya penyakit prostat, kemudian apa? Dari kemaluan depan kita dimasukkan selang atau apa? Ya, dalam keadaan seperti itu maka batal puasa yang kita lakukan. Ini dalam ketentuan yang ketiga, jadi menyemprotkan atau memasukkan segala sesuatu benda ini ke salah satu di antara dua pelepasan badan kita, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka batal puasa yang kita lakukan. Wallahu al-ghaibu amdan, dan kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, yakni muntah secara sengaja. Fa'il lam yata'ammad lam yubtal shawmuhu kama sabaqa. Maka jika muntah dalam keadaan sengaja, batal puasa. Dan dalam keadaan tidak sengaja, maka tidaklah batal akan puasanya sebagaimana dahulu. Kemudian yang keempat, dalam keadaan kita berpuasa dan kemudian kita muntah secara sengaja, ya misalnya kita colok mulut kita dalam keadaan puasa sehingga memungkinkan kita bisa muntah. Nah, tatkala keluar dari perut kita, muntah melalui mulut kita, itu batal puasa yang kita lakukan. Atau misalnya kita yang menyongkokkan badan kita, kepala di bawah, nah, sehingga apa? Dari perut kita naik, kemudian keluar muntah dari perut kita. Nah, itu juga batal pada saat kita dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau muntahnya itu dalam keadaan tidak sengaja, ya katakanlah karena misalnya ada bau apa yang memungkinkan kita enak perut kemudian muntah sekalipun, itu enggak membatalkan puasa. Atau kita di perjalanan, pada saat kita di perjalanan karena mabuk udara, mabuk laut, ya, nah karena itu kalau tanpa disengaja muntah yang keluar dari mulut kita enggak membatalkan puasa. Bisa dipahami yang keempat yang membatalkan puasa di antaranya adalah muntah. Wal qamisu al waqtu amdan, dan kemudian yang membatalkan puasa yang kelima al waqtu amdan bil marji, yakni memasukkan akan kemaluan ke dalam paraj secara sengaja. Fala yubdirus shaimu bil jima' nasiyan kama sabaqa, maka tidak batal orang yang berpuasa dalam keadaan berhubungan badan, dalam keadaan lupa sebagaimana terdahulu. Nah, kemudian yang kelima, yang namanya wati, atau kita melakukan hubungan
ya katakanlah memasukkan parut kemaluan kita ke dalam kemaluan istri kita dalam keadaan puasa, walaupun nggak mengeluarkan air mani, itu tetap batal puasa yang kita lakukan. Yang apalagi kalau sampai mengeluarkan air mani, itu jelas batal. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita berhubungan badan atau secara jelas memasukkan kemaluan kita ke dalam kemaluan istri kita dalam keadaan puasa, kita dalam keadaan lupa, nggak batal puasa kita. Ya mungkin barangkali ada di antara kita yang karena hubungannya biasanya kalau hari-hari sebelum puasa dia hubungannya habis subuh misalnya. Nah nggak taunya habis subuh, ya dia dalam keadaan lupa. Main sama istrinya 3 ronde misalnya. Ya sekalipun sampai banyak seperti itu. Kemudian dia ingat, ah, iya kita puasa ya. Nah nggak batal. Ya cuma kira-kira ada nggak yang lupa gitu kira-kira? Iya. Udah 3 kali main baru ngomong lupa. Ada nggak kira-kira? Ya. Ini, jadi kalau lupa, hanya kata sifatnya enggak membatalkan puasa. Ini disamakan. Tatkala makan dalam keadaan lupa sekalipun, minum dalam keadaan lupa sekalipun, walaupun berulang-ulang lupanya, itu tetap enggak membatalkan puasa. Di pagi hari misalnya dia minum lupa, ya enggak batal puasanya. Terusin, habis johor, haus, minum lagi, lupa, ya enggak batal juga. Walaupun berkali-kali kalau dia lupa, benar-benar lupa, itu enggak membatalkan puasa. Wasalisu, dan kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa, hal injalu wa huwa khurujul mani, yakni inzal, yakni mengeluarkan air mani. Nah, kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa Ramadan pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ini mengeluarkan air mani. Nah, tatkala kita mengeluarkan air mani, baik dengan tangan kita sendiri atau dengan tangan istri kita sekalipun, atau dengan menggesekkan kemaluan kita dengan benda-benda lain sampai air mani itu keluar, ini tetap saja batal puasa yang kita lakukan. Ya, misalnya di bulan suci Ramadan tanpa sadar, ya dalam keadaan sadar kita pegang di kemaluan kita sampai keluar air mani. Nah, tatkala itu batal puasa yang kita lakukan. Atau misalnya, ya karena kita tahunya misalnya jima saja, hubungan badan saja yang batal sama istri kita, sehingga udah kita suruh istri kita, lalu kalau pegangin di minyak buat gitu, ya pegang-pegang sama istri kita sampai keluar air mani, itu tetap itu batal puasanya. Atau misalnya dikesek-kesekin ke benda lain, apa misalnya dalam keadaan dia berpuasa sampai mengeluarkan air mani, itu maka batal puasanya. Lain halnya kalau mimpi. Nah, kalau misalnya kita tidur di siang hari misalnya, karena capek mimpi kita berhubungan badan atau jima, ya tatkala itu sampai keluar air mani, kita sadar, kita bangun ada air mani yang ada. Nah, tatkala itu enggak batal puasa kita. Tuh, kalau dasarnya kita dalam keadaan mimpi. Atau sama juga, ini menurut para fuqaha, kalau kita menghayal atau melamun dalam suatu keadaan sampai keluar air mani kita, itu enggak membatalkan puasa. Nih, dalam ketentuan ya yang kelima, ya yang keenam, itu yang membatalkan puasa. Wasabihu, dan kemudian yang ketujuh, ila akhiril asrati, sampai yang ke-10, al-haid, yakni haid. Nah, kemudian yang ketujuh itu haid. Jadi pada saat di bulan suci Ramadan, kalau ada seorang perempuan, dia malam sudah niat untuk berpuasa dan sejak terbit fajar dia tahan dari lapar, dari makan, dari minum. Nah, akan tetapi misalnya menjelang waktu johor keluar itu haid, darah haid. Nah, maka pada saat itu perempuan itu dalam keadaan batal puasanya. Kenapa? Karena dengan sebab haid, yaitu maka batal puasanya. Wan nifas, dan begitu juga nifas. Nah, begitu juga nifas. Nifas ini maknanya ya darah yang keluar habis melahirkan. Ya, kenapa? Karena ada dari perempuan ini macam-macam darah yang keluar dari kemaluannya. Yang pertama haid. Jadi perempuan itu yang masih dalam keadaan usia subur, dia itu masih mengeluarkan ya darah haid setiap bulannya. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, umum wajib kalau perempuan dalam keadaan menstruasi atau haid tuh selama kurang lebih 15 hari umumnya. Ya, tapi ada yang 7 hari, kadang-kadang juga ada yang sepermudahan. Artinya apa? Begitu keluar, udah berhenti darah haidnya.
Itu nggak lama dia. Ya. Nah begitu juga nifas. Ada orang yang mengeluarkan darah, kemudian yang kedua dari perempuan itu nifas, artinya setelah melahirkan. Jadi kalau pada saat melahirkan itu namanya wiladah, darah wiladah. Nah, tatkala darah wiladah selesai, dia wajib mandi. Ya, nah kemudian dia habis melahirkan, nah kemudian ada darah yang keluar, itu darah nifas. Darah nifas ini umum. Ya kalau perempuan nifas habis melahirkan biasanya kurang lebih hampir sekitar 40 hari lamanya. Nah, makanya kadang-kadang sering kita mendengar ya kalau ada istri kita lahir ya atau kawan kita istrinya lahir ya puasa ada 40 hari kan gitu. Kenapa? Karena istrinya masih dalam keadaan mengeluarkan darah nifas. Ini ya. Nah ada juga orang yang nifas itu dalam waktu yang seperludahan juga, artinya apa? Begitu keluar darah nifas habis melahirkan berhenti. Sehingga apa? Pada saat dia berhenti, dia mandi. Karena dia rasakan di saat itu nifasnya sudah selesai. Nah, akan tetapi begitu dia puasa, nggak taunya keluar lagi darah nifasnya. Nah, tatkala itu maka batal puasa yang dia lakukan. Nih, yang ketujuh dan kedelapan itu adalah darah haid dan kemudian darah nifas. Wal majnun, dan kemudian yang kesembilan adalah gila. Nah, tatkala di bulan suci Ramadan orang dalam keadaan berpuasa, nah tiba-tiba di siang hari dia hilang akal, gila. Atau misalnya dia berpenyakit ayan, ada orang ayan, dia pada saat misalnya di dalam melakukan sesuatu tiba-tiba dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Nah itu sama dasarnya hilang akal. Atau orang yang dalam keadaan gila itu tatkala di bulan suci Ramadan dia dalam keadaan berpuasa, akalnya dalam keadaan hilang, maka batal puasanya. Nah kemudian yang ke-10 wariddah, yakni dalam keadaan murtad. Nah itu juga yang ke-10 yang membatalkan puasa, jadi murtad. Artinya apa? Dia keluar dari ajaran agama Islam. Dia udah nggak lagi yakin misalnya dengan ajaran agama Islam, padahal dia dari puasa, dalam keadaan puasa. Nah maka puasanya dalam keadaan batal. Ini terkait ya. Wa yustahabbu bis-shaumi salasatu asyam, dan disunahkan dalam keadaan berpuasa yakni akan 3 hal. Nah, kemudian di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, selain ada keparduan yang wajib kita lakukan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini juga ada kesunahan yang ada pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sehingga apa? Ya, semakin banyak kita melaksanakan kesunahan ini, artinya semakin bertambah. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ittiba. Artinya apa? Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesunahan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesunahan ini, yang pertama takjilul fitri, yakni menyegerakan berbuka. Oh, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tatkala kita menyegerakan berbuka, itu hukumnya sunnah. Ya, artinya apa? Ya walaupun dasarnya kita masih kuat, kalaupun misalnya buka puasa sampai waktu isya atau lewat isya sekalipun, tapi tetap saja. Jadi kesunahan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jadi pada saat jelas-jelas sudah masuk waktu maghrib, itu hendaknya kita menyegerakan berbuka. Jadi jangan kita menunda-nunda. Ya begitu aja dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau kita lihat jam yang memang itu jelas-jelas sudah masuk waktu maghrib, itu jangan tunda-tunda gitu. Segera kita untuk berbuka. Ya kalaupun misalnya kita di kendaraan bagaimana? Kita nggak bawa air, kita nggak bawa makanan, apapun yang bisa kita makan misalnya. Nah, tatkala itu bisa saja kita isep aja jempol kita. Kita niat saya berbuka. Artinya sama. Kita menyegerakan berbuka. Ini kadang-kadang ada. Ya, begitu akhirnya dia turun dari mobil, udah isya. Ya, dia ngomong. Ya, macet banget di jalan. Sampai akhirnya apa? Saya nggak ada air, nggak ada makanan apa. Yang baru sekarang dibuka. Sama, menunggak dasar. Kenapa? Karena akibat nggak paham, nggak tahu ini ilmu yang ada di dalamnya. Kalau kita tahu, kita dijelaskan.
Ya apapun mereka kata, kalau nggak ada air, nggak ada makanan, apapun yang kita lakukan untuk berbuka, kita ambil aja tangan kita isep kan, ya di situ kita baca. Ya pada saat kita akan berbuka karena kesunahan kita segera untuk berbuka. Nih ya. Wa yusannu, dan disunahkan pada saat dalam keadaan berbuka alat tamri, yakni dengan korban. Wa illa tamain, dan jika tidak ada kurma maka dengan air. Kesunahan yang berikut dalam keadaan kita puasa, disunahnya kita berbuka. Ya kalau intibak dengan Nabi kita dengan kurma, yaitu kalau kita makan kurma, sunah kita makan kurma dalam keadaan bilangan yang ganjil. Ya ganjil yang udah ukuran yang ala kadarnya ikut Nabi. Jadi jangan mentang-mentang ganjil misalnya makan kurma sampai 101, itu bukan ganjil lagi, kenyang Nabi. Ya ganjil misalnya 3, 5, yaitu pada saat kita buka itu sunnah. Nah kalau nggak ada kurma, nah itu kita ambil air putih saja, itu juga sama, kita menjalankan kesunahan. Kadang-kadang kita buka apa aja yang menurut kita enak buat kita makan, padahal itu ada kesunahannya. Ya apa yang harus kita lakukan pada saat kita buka pertama, itu hendaknya kita di sini disunahkan buka dengan korma. Kalau nggak ada korma itu dengan air, bisa dipaham. Ini ada kadang-kadang begitu buka karena udah beli bala-bala molotov, ya begitu maghrib langsung aja ditenggak bala-bala molotov. Nah itu sama, nggak menjalankan sunnah kita. Ya makanya ini yang kesunahan kalau nggak ada korma adalah air. Wasdani, dan kesunahan yang kedua, takhirus zuhuri, yakni mengakhirkan akan sahur. Malam yaqo fi sakin, lama tidak jatuh pada waktu yang meragukan. Nah di sini. Kemudian kesunahan yang kedua, tatkala kita dalam keadaan berpuasa, ini hendaknya kita dalam keadaan sahur, yakni kalau buka disegerakan, tapi kalau sahur ditangguhkan. Artinya apa? Diakhirkan. Nah, selama belum sampai waktu imsak atau yang meragukan, makanya di situ sah. Itu kita mendapatkan pahala sunnah. Misalnya, katakanlah waktu imsak, ya kalau misalnya kita subuh jam 5 kurang 40, ya artinya di sini imsak sekitar setengah 5. Ya, kenapa? Karena antara jarak waktu subuh dengan imsak biasanya 10 menit. Nah, itu kita paling enggak sebelum waktu imsak kita sahur. Kalau kita ingin yang mengakhirkan daripada sahur. Ya, nah akhirnya apa? Kala itu kita dapat pahala. Ya walaupun dasarnya sah aja. Kalau kita berpuasa, kita tidak sahur sekalipun tetap sah. Nah, akan tetapi kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini karena yang nampaknya sahur ini dalam hadis Nabi dikatakan fa'inna suhur al-barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya sahur khususnya ditangguhkan itu menjadi sunnah. Coba kalau misalnya kita puasa di bulan Ramadan, ya kita sahur, kita bangunkan anak istri kita jam 1 malam misalnya, ya masih lama nggak waktu yang masih lama. Ya kalaupun tidur lagi dia nanti begitu siang tetap dia dalam keadaan yang lemah. Kenapa? Karena sahurnya di awal. Makanya kalau sahur ini sunnahnya diakhirkan atau ditangguhkan, asal jangan mendekati waktu imsak. Tapi kalau udah waktu imsak, ya ini buat repot kita sendiri. Ya misalnya subuh 10 menit lagi sebelum waktu subuh, dasarnya boleh kita makan minum boleh. Karena batasan imsak itu waktu subuh. Nah cuma kalau misalnya kita bangun dalam satu keadaan, ya kita udah masuk waktu imsak, boleh kita di situ sahur, makan, minum. Ya kalau misalnya masih sempat rokok gabungin kan. Kenapa? Karena waktu sempit 10 menit. Ya kalau makan dulu, minum dulu, rokok enggak, udah aja ambil makan, ambil minum, ambil rokok. Itu. Ya. Ini makanya dalam keadaan sahur, hendaknya kita cari waktu yang betul-betul akhir, tapi enggak dalam keadaan mepet, yakni sampai datangnya waktu yang meragukan, artinya waktu imsak pada saat kita ada di bulan suci Ramadan. Bisa paham nih ya.
Wa man mata wa alaihi siyamun ba'idatun min ramadana bi ujrin kaman abtara bihi limaradin wa lam yatamakkan an qada'ihi ka'anis tamarra marratuhu hatta mata wala isma alaihi bi hadal fa'iti. Dan barang siapa orang yang dalam keadaan meninggal dunia dan atasnya dalam keadaan berpuasa, ba'itatun, puasanya yakni dalam keadaan tertinggal, bir Ramadan, di bulan suci Ramadan, bi ujrin, karena dalam keadaan ujur. Nah, di sini bagaimana? Kalau misalnya di bulan suci Ramadan ada orang dalam keadaan dia berpuasa, nah tapi pada saat dalam keadaan dia berpuasa kemudian dia meninggal dunia. Nah, tapi dia meninggal dunia pada saat dalam keadaan berpuasa, ini dalam keadaan ujur dia. Ya, artinya karena ada halangan sakit yang tak memungkinkan dia bisa sembuh. Nah, dalam keadaan seperti itu, ini secara jelas pada saat halnya demikian, maka dia ini dalam ketentuan cuma membayar kifarat saja, sama saja. Jadi orang yang dalam keadaan sudah tua, kemarin sudah kita bahas, orang yang dalam keadaan lemah, ya, karena sakit yang nggak mungkin bisa sembuh, maka pada saat di bulan suci Ramadan, tatkala itu dia cuma wajib membayar fidyah. Katakanlah kita punya orang tua umurnya 90 tahun, ya, kalau kita paksakan dia untuk berpuasa, dia nggak kuat, ya. Nah, pada saat dia berpuasa di bulan suci Ramadan, kalau dia puasa nggak kuat, maka tatkala itu dia cuma wajib membayar fidyah. Nah, fidyah ini artinya makanan yang diberikan tatkala dia meninggalkan puasa Ramadan, itu ukuran 1 hari 1 malam dia makan. Itu 1 mud kalau ukurannya. Ya, kalau 1 mud kurang lebih hampir sekitar 675 gram. Ya, kurang lebih setengah liter lebih. Tuh, ya, ukuran kita makan dalam 1 hari 1 malam. Ya, berikan ke fakir miskin. Jadi kalau misalnya dia nggak puasa 30 hari, berarti 30 mud. 30 mud berarti kali 675 kg. Ya, kurang lebih hampir sekitar 2 gantang lebih lah. Itu ya hampir yang diberikan pada saat dia tidak berpuasa karena dalam keadaan tidak kuat, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena usia yang tua, maka dia cuma wajib membayar fidyah. Jadi dia nggak wajib puasa. Kenapa? Karena keluar Ramadan pun nanti dia nggak kuat juga untuk mengkodok Ramadannya. Sama orang yang sakit dalam keadaan parah yang nggak mungkin bisa sembuh, itu juga dia cuma berkewajiban membayar fidyah. Jadi nggak wajib membayar kodok. Sebelum Ramadan dia sakit, pas Ramadan dia sakit, nanti pun keluar Ramadan dia masih dalam keadaan sakit. Nah, makanya di bulan suci Ramadan boleh dia berbuka, cuma dia wajib membayar fidyah. Ini dalam ketentuan ya, orang 2 ketentuan ini. Tadi yang tua yang nggak memungkinkan bisa dan kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang sakit yang nggak mungkin bisa sembuh, pada saat dia dalam keadaan di bulan suci Ramadan juga nggak wajib dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, cuma wajib membayar fidyah. Nih ya. Wal amilu wal murdi'ah, orang yang dalam keadaan hamil dan orang yang dalam keadaan menyusui, in khafata ala anfusihima, jika khawatir keduanya atas diri keduanya, diraran akan madarat atau bahaya, bisaumi dengan sebab puasa, kadaroril marid sebagaimana bahaya sakit, aftarta maka boleh dia berbuka, wa wajaba dan wajib keduanya, alaihima atas keduanya, qada'un yakni membayar qada'. Oh, di sini juga kalau misalnya di bulan suci Ramadan ada perempuan yang hamil atau perempuan yang dalam keadaan menyusui, di bulan suci Ramadan dia nggak puasa, ya, artinya apa? Boleh dia nggak berpuasa, boleh dia berbuka pada saat di bulan suci Ramadan kalau dia khawatir terhadap dirinya, baik yang menyusui atau yang hamil, maka nanti begitu Ramadan selesai dia wajib mengqadha puasa Ramadannya. Kenapa? Karena dia khawatir sama dirinya.
Nah, makanya kalau kita punya anak, punya istri, di bulan suci Ramadan dia hamil, tanya kebiasaan kita. Ya, kamu boleh puasa, enggak puasa, artinya boleh berbuka karena dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, tapi kalau memang kamu menyusui atau dalam keadaan hamil, khawatir dengan diri kamu sendiri, itu cuma nanti kamu bayar kodok puasa yang kamu tinggalkan. Nah, lain halnya di sini dikatakan wa in khafata ala auladihima, jika keduanya takut atas anak keduanya, ai isqatil waladi, yakni anak yang dalam keadaan gugur, bil hamili, dalam keadaan hamil, wakillatil labani, dan sedikitnya air susu, bil murdi'i, tatkala dia menyusui, aftarta, boleh berbuka keduanya, wajabat alaihi mal qada, maka wajib atas keduanya mengkodok puasa Ramadannya, wal kifarata aidan, dan begitu juga membayar kifarat atau fidyah pula, ayyahuja, yang dikeluarkan, an kulli yaumin muddun, atas tiap-tiap hari satu mud. Nah, lain saja kalau misalnya ada di bulan suci Ramadan ada perempuan yang hamil, ada perempuan yang menyusui, maka kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, tapi dia khawatir terhadap anak yang disusui atau anak yang ada dalam kandungannya, maka dia cuma wajib, di situ mengkodok puasanya, kemudian juga wajib membayar fidyah. Kalau misalnya 30 hari di bulan suci Ramadan, karena dia hamil, karena dia menyusui, dia khawatir sama anaknya yang disusui atau yang ada dalam kandungan, maka pada saat itu dia wajib mengkodok puasanya selama 30 hari. Nanti begitu bulan Ramadan, begitu juga wajib dia membayar fidyah, itu dari setiap puasa yang ditinggalkannya satu mud. Ini dalam ketentuan yang terkala ada di bulan suci Ramadan. Bisa dipaham ya. Nih, mudah-mudahan ya kita pada Ramadan tahun ini betul-betul kita bisa meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, sehingga betul-betul ibadah Ramadan kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim ya arhamar rahimin hamda, ya arhamar rahimin hamda, ya Allah ya Qaddar ya Alimul Alimna, ma ja'alna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbi da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.